Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Podcast Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk merupakan media edukasi dalam memberikan informasi seputar layanan di RSUD Nganjuk, serta membahas isu-isu terbaru di bidang kesehatan di seluruh dunia. Sobat Sehat, podcast kita hari ini tanggal 14 November bertepatan dengan Hari Diabetes Sedunia, di mana Indonesia menempati peringkat kelima jumlah diabetes terbanyak di seluruh dunia. Wow, cukup banyak juga ya Sobat. Perkenalkan, saya Dina Tripita Maharani. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat unik dan menarik. Tentunya tidak jauh dari yang kita hadapi sehari-hari di ruang perawatan, di mana hampir sebagian pasien yang kita hadapi menderita diabetes mellitus, kencing manis, atau sakit gula. Boleh manis diabetes? Jangan dong. Dalam obrolan kita hari ini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber hebat kita dari ruang VIP Gra Alamanda RSUD Nganjuk. Langsung saja kita sapa beliau dan mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Halo Sobat Sehat, perkenalkan, nama saya Arinur Anggraini. Saya perawat di ruang VIP Gra Alamanda Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Dalam obrolan kita hari ini, kita akan mengupas tentang apakah itu diabetes, apa penyebabnya, bagaimana gejalanya, dan cara mencegah yang benar. Oke Kak, apa sih Kak diabetes itu? Baik, diabetes mellitus atau orang awam yang diketahui itu dengan sebutan kencing manis atau sakit gula, yaitu adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah, Kak. Jadi orang awam kan biasanya nyebutnya itu kencing manis ya. Kencing manis itu adalah ditandai dengan kadar gula darahnya yang tinggi. Jadi mungkin ada orang-orang yang periksa, kemungkinan saja dia bisa kena diabetes kalau kadar gula darahnya itu tinggi. Seperti itu ya, Kak ya. Oke, baik Kak. Setelah kita mengetahui pengertiannya nih Kak, apa penyebabnya kira-kira Kak ya? Penyebabnya itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu faktor gaya hidup dan faktor genetik. Kita jelaskan yang pertama dulu ya Kak ya. Untuk faktor gaya hidup, kurang melakukan aktivitas fisik Kak. Jadi mungkin kurang berolahraga ya. Terus stres dan konsumsi makanan yang tinggi gula. Jadi mungkin manusia itu memang tidak luput dari stres ya Kak ya. Tapi kita harus pintar-pintarnya untuk mengelola stres kita. Supaya kita betul itu untuk mengendalikan supaya kita itu tidak terkena penyakit gula. Jadi kita memang harus mengendalikan ya untuk stresnya. Dan juga untuk konsumsi makanan yang tinggi gula juga kita harus mengurangi ya Kak ya. Contohnya seperti roti-rotian atau enggak minum-minuman kemasan itu kan sebenarnya tinggi gula ya. Itu memang enak tapi sebenarnya itu enggak sehat. Terus yang kedua yaitu ada faktor genetik. Nah, faktor genetik ini itu sebutan dari faktor keturunan. Jadi mungkin dari ibu atau bapak yang mengalami diabetes itu bisa saja menurunkan ke anak dan cucunya nanti. Atau enggak kakek neneknya dulu itu kena itu juga bisa. Gitu ya. Maupun ibu dan ayahnya tidak kena diabetes tapi dia punya riwayat dari kakek nenek itu bisa saja dia terkena diabetes. Seperti itu ya. Oke, baik Kak. Lalu gejalanya seperti apa ya Kak ya kira-kira? Di sini ada beberapa gejala ya Kak ya. Yang pertama yang sudah mengalami penyakit diabetes ya Kak ya, dia mungkin merasa haus dan juga merasa lapar atau bisa disebut polidipsia atau polipagian ya Kak ya. Ini adalah ciri yang umum sekali yang dialami orang yang menderita diabetes. Gitu ya Kak. Yang kedua yaitu berat badannya menurun Kak. Mungkin orang yang terkena diabetes dia itu kan pasti tarak atau enggak dia itu mengurangi ya Kak. Bisa saja dia karena dia takut gula darahnya tinggi dengan diet akhirnya berat badannya menurun. Baik. Atau enggak dia memang tidak mengalami diet tapi bisa aja langsung drastis turun tuh bisa jadi. Oke. Terus untuk nyeri otak dan kesemutan itu juga bisa Kak. Jadi mungkin merasa kesemutan di area jari-jari itu bisa Kak. Jari-jari tangan itu juga bisa, di kaki itu juga bisa. Terus ada luka yang sulit sembuh. Nah ini patut dicurigai kalau kalian itu terkena diabetes ya Sobat Sehat. Jadi ada luka, mungkin ada luka di kaki atau
di tangan, tapi memang biasanya itu di kaki ya, yang sering terkena luka, itu sulit sembuh, itu bisa jadi kalian kena diabetes gitu. Oke. Terus sering kencing, itu berarti sering kencing, itu bisa aja juga gejala orang terkena diabetes. Tapi bukan seperti orang biasanya kena anyang-anyangan gitu ya bahasa Iya. kita kan kena anyang-anyangan gitu Iya, ya. oke Itu Kak. bisa jadi kalau mungkin sekali 2 kali, oke enggak apa-apa. Tapi kalau sering, iya, kalau setiap hari sering itu berarti kan tanda tanya besar ya kenapa? Berarti kalian harus segera periksa gitu. Oke. Terus kulit kering dan juga gatal ya kak ya. Jadi kalau ngerasa kulitnya ini sudah pakai pelembab tapi kok masih kering, terus tambah gatal itu juga wajib wajib kalian untuk warning ya supaya kalian juga periksa. Periksa. Oke. Terus ada gangguan penglihatan. Jadi resiko gula darah tinggi itu bisa aja mengalami gangguan penglihatan. Jadi mungkin kalian sebenarnya kan tidak ada gangguan, tapi kok tiba-tiba penglihatan kabur, itu bisa jadi gula darah kalian itu meningkat. Jadi kalau gula darahnya itu meningkat mungkin lebih dari berapa, 300-an atau berapa, itu bisa aja ada gangguan penglihatan. Itu ya Kak. Baik. Terima kasih penjabarannya ya Kak ya. Wow, bermanfaat sekali. Lalu cara mencegah dengan benar kira-kira bagaimana ya Kak ya? Cara mencegahnya itu sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama itu bisa rutin berolahraga. Mungkin olahraga yang simpel-simpel aja, yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan aja ya. Jalan di tempat seperti itu ya. Terus menjaga berat badan supaya tetap ideal. Jadi mungkin yang memang berat badannya sudah melebihi dari biasanya gitu ya, memang sudah Idealnya ya. kan biasanya diukur ya idealnya berapa, itu ya dikurangin aja. Mungkin dengan mengurangi untuk porsi makannya seperti itu. Terus untuk menerapkan pola makan sehat ya kak ya. Jadi di sini kita untuk menghindari makanan junk food atau makanan cepat saji, itu sebenarnya tidak sehat. Memang enak ya kita makannya, enak banget langsung cepat kan ya. Iya. Itu enak sekali, tapi ya memang itu tidak sehat. Jadi kita harus mencoba untuk membiasakan hidup makan pola sehat gitu ya. Oke. Terus menghindari stres. Jadi kita harus menghindari stres ya, memang manusia itu kan tadi Tidak sudah luput hidupnya ya tidak luput dari dari stres. pintarnya kita mengelola stresnya kita aja. Jadi supaya tidak membawa sampai ke kita sakit gitu. Terus untuk melakukan pengecekan gula darah secara berkala. Jadi kita harus mengecek gula darah berkala. Mungkin yang memang masih belum terkena itu dan jangan sampai terkena itu mungkin diceknya bisa 1 bulan sekali itu bisa. Pengecekan dari dini ya. Iya, pengecekan dari dini ya. Mungkin kalian bisa ngecek kalau memang kalian punya alatnya, itu kalian bisa cek di rumah sendiri atau enggak sekarang di Polindes itu juga bisa. Mungkin kalau ada posyandu di lansia itu juga ada menerapkan cek itu, silakan bisa diikut untuk dicekkan atau di apotek itu juga ada jasa untuk pengecekan gula darah seperti itu ya. Terus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Nah, Itu untuk para bapak-bapak dan para remaja laki-laki itu tolong dihentikan untuk kebiasaan merokoknya ya, karena itu memang tidak baik dari segi kesehatan juga, yang belum sakit maupun yang sudah sakit itu juga memang tidak baik. Jadi tolong dihentikan aja ya. Gitu ya Kak ya. iya. Terus yang terakhir itu rajin minum air putih. Jadi perbanyak minum air putih saja supaya untuk melancarkan metabolisme yang ada dalam tubuh gitu ya. Tapi jangan yang minuman yang dingin, air putih maupun yang dingin itu nggak baik juga kak. Seperti dingin enggak? Iya, karena itu mengikat gula, jadi gulanya tidak bisa ikut keluar dari tubuh. Yang seharusnya gulanya itu berapa persen yang diserap di tubuh, jadinya dia malah sepenuhnya. Jadi itu yang mengalami Tapi ada cuacanya Tapi cuacanya lagi panas-panasnya ini Kak. Nah itu ya sebenarnya juga susah ya untuk menghindarinya, tapi ya mungkin mengurangi saja dulu gitu ya. Baik. Oke Kak. Seringkali kita mendengar dengan sebutan diabetes basah atau kering ya Kak ya. Di saudara kita, tetangga, kadang kan ada gini kita denger nih obrolan mereka. Saudaraku sakit diabetes nih, tapi bukan diabetes basah, tapi diabetes kering. Itu gimana Kak untuk membedakan antara diabetes basah dan diabetes kering? Untuk sobat-sobat sehat ya, sobat-sobat sehat itu pasti mengenal penyakit diabetes atau kencing manis, itu pasti ada 2 jenis, diabetes basah dan juga diabetes kering. Untuk diabetes basah ini tuh adalah jenis diabetes yang memiliki bekas luka terbuka ya kak ya, disertai nanah yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Bahkan jika mengalami kematian jaringan itu bisa aja diamputasi.
Jadi itu lukanya nanti luka yang terbuka banyak nanahnya itu Kak. Apalagi kalau jarang dirawat luka, itu nanti bisa menjadi Menjalar ya, kemana-mana ya. bisa menjalar yang awalnya cuma mungkin di jari kaki Di itu ujung. nanti dia di ujung nanti malah jadi merambah malah jadi Menjalar kemana-mana ya. itu seharusnya dirawat luka yang rajin ya. Terus yang kedua itu ada diabetes kering ya Kak ya. Diabetes kering itu adalah sebutan untuk diabetes dengan bekas luka berwarna hitam Kak pada kulit tanpa disertai ada lukanya terbuka. Jadi mungkin ada orang yang terkena diabetes di kulitnya ini warnanya hitam-hitam itu bisa aja. Nah, itu yang namanya diabetes kering. Jadi dia tidak memiliki luka yang terbuka. Jadi tapi kulitnya warnanya hitam dan kering gitu Pak. Biasanya juga ada batang-batang yang pada dia kering. Seperti itu ya Kak ya. Oke, baik Kak. Pasien diabetes itu kan selalu mengkonsumsi obat dalam jangka waktu lama nih Kak. Nah, untuk mengkonsumsi obat jangka waktu yang lama itu apakah berpengaruh dengan ginjalnya atau mungkin bisa nggak sampai ke sakit ginjal? Oke, kita harus tahu ya Kak ya, untuk diabetes ini itu adalah penyakit kronis yang progresif ya Kak ya, yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Obat diabetes digunakan untuk menurunkan gula darah ya Kak ya. Bila orang diabetes tidak minum obat, gula darahnya itu nanti malah akan meningkat Kak. Iya, peningkatan gula darah ini dalam waktu lama nanti malah akan merusak organ ginjal. Malah bukan organ ginjal aja Kak, jadi malah pembuluh pembuluh darahnya juga ikut. Terus jantungnya menyerang retina di mata dan juga saraf. Makanya kadang kebanyakan orang yang kena stroke itu dia memiliki riwayat penyakitnya itu adalah gula darah atau diabetes itu yang tidak terkontrol. Malah dia malah tidak pernah kontrol. Itu malah tidak baik. Malah tidak baik untuk ginjalnya. Malah ke sarafnya juga. Gitu ya Kak ya. Jadi apakah mengonsumsi obat diabetes lama akan merusak ginjal itu jawabannya tidak. Nah, jadi apakah mengkonsumsi obat diabetes lama akan merusak ginjal? Jawabannya tidak ya Kak ya. Oke, wow seru sekali ya obrolan kita hari ini Sobat Sehat semua. Baik, kesimpulan dari obrolan kita hari ini yaitu kita jadi tahu nih Kak ya apa pengertian diabetes, gimana penyebabnya apa, gejalanya bagaimana, lalu cara mencegahnya ya Kak ya, seperti yang dijelaskan sama Kak Ari yang di awal tadi. Jadi kita harus menjaga pola makan, berpola hidup yang sehat, untuk makan sayur, buah, kurangi nasi, hindari minum-minuman yang manis, yang junk food tadi ya Kak ya. Selanjutnya juga kita harus sering olahraga ya, olahraganya ringan saja, bisa jogging, senam, atau mungkin bisa streaming dari YouTube ya, Sobat Sehat semua. Kita lihat di YouTube, di rumah saja nggak perlu keluar, kita bisa senam ringan, atau sambil aktivitas di rumah, kita jogging-jogging ringan ya. Untuk kaum rebahan, HP-HPan, jangan ya Dek ya. Untuk pengobatan ya Kak ya. Untuk menderita diabetes, harus rutin kontrol. Nah, dan minum obat yang teratur nih. Dan juga cek gula darah secara mandiri, bila mempunyai alat sendiri. Juga ke apotik, atau jika ada pameran-pameran nih Kak ya, bisa mengecekkan Bisa itu. gula nih di sana nih, atau langsung datang ke RSUD Nganjuk untuk mengecekkan kesehatan Sobat Sehat semua. Demikian podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita dan Sobat Sehat semua. Kami undur diri, saya Dina Trivita Maharani. Dan saya Arinur Anggraini. Salam sehat selalu, hidup sehat dan nikmat, diabetes tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Nganjuk, yes I can.